Terima kasih Anda kembali di Kabar Siang pemirsa. Kota Kosong diklaim sukses meraih kemenangan dalam pemilihan wali kota Pangkal Pinang tahun 2024. Relawan mengklaim kemenangan Kota Kosong atas calon tunggal mencapai 60%. Relawan Kota Kosong Pangkal Pinang mendeklarasikan kemenangan di pemilihan wali kota Pangkal Pinang yang berlangsung pada 27 November 2024. Mereka mengklaim Kota Kosong berhasil meraih kemenangan telak dengan perolehan suara yang signifikan, mencapai 60% melawan calon tunggal Maulan Aklil dan Mas Agus Hakim. Angka tersebut berdasarkan hasil perhitungan suara di seluruh TPS sekota Pangkal Pinang yang dihimpun oleh saksi Kota Kosong. Usai deklarasi kemenangan, para relawan menggelar sujud syukur di Tugu Krito Surong yang berdampingan dengan Rumah Aspirasi Kota Kosong Pangkal Pinang. Kami memastikan bahwa Kota Kosong atau Kolom Kosong menang ya secara signifikan di Kota Pangkal Pinang. Jadi dari tabulasi yang kami himpun ya di posko pemenangan Kota Kosong, kami memastikan Kota Kosong di Pangkal Pinang mengantongi angka 61%. Selain klaim dari relawan Kota Kosong, Gerakan Pemantau Pilkada Jaga Suara juga menampilkan data yang menunjukkan suara Kota Kosong lebih tinggi dari paslon Aklil Hakim. Sementara itu, dari hasil pantauan C1 yang ditampilkan KPU, menunjukkan suara Kota Kosong di sejumlah TPS unggul dari paslon nomor urut 2. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Frendi Primadana TV One mengabarkan. Dari perhitungan yang dilakukan oleh relawan dan Gerakan Pemantau Pilkada, Kota Kosong diproyeksikan menang di Pangkal Pinang. Lalu bagaimana mekanisme lanjutan jika Kota Kosong yang menang di Pilkada serentak 2024? Berdasarkan pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa jika perolehan suara paslon kurang dari 50%, paslon yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Pemilihan berikutnya diulang pada tahun berikutnya, dilaksanakan sesuai jadwal yang diatur peraturan perundang-undangan. Jika belum ada paslon terpilih, pemerintah menugaskan pejabat gubernur atau pejabat bupati atau pejabat wali kota. Pemirsa, berdasarkan hasil C1 yang diunggah di situs KPU, Kota Kosong berpotensi menang di Pilkada Kota Pangkal Pinang. Lalu bagaimana kelanjutan Pilkada jika akhirnya nanti Kota Kosong yang menang? Kita sudah terhubung pemirsa dengan Ibu Margarita selaku anggota KPU Kota Pangkal Pinang, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Humas dan SDM. Selamat siang, Bu Margarita. Selamat siang. Bu Margarita, siang. Ya, mengenai potensi Kota Kosong yang menang di Pangkal Pinang, tanggapan Ibu sendiri seperti apa, Bu? Ya, pada saat ini kita berdasarkan PKPU 18 tahun 2024, kami sedang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, ini akan berlangsung sampai tanggal 3 Desember. Nanti setelah itu kita akan melaksanakan rekapitulasi di pleno di tingkat kota. Itu berdasarkan PKPU 18 tahun 2024 itu range waktunya di tanggal 29 November sampai 6 Desember nanti. Nah, setelah itu baru nanti akan kita tetapkan, kita umumkan siapa yang lebih unggul dari hasil pilkada kita kemarin. Nah, kita ketahui kita berdasarkan saksi pemantau dan kita lihat dari survei ya, dari survei memang mereka sudah mengklaim bahwa kemenangan mereka 60%. Tapi tetap kita menunggu hasil dari ketetapan dari KPU. Begitu, Mbak. Baik, Bu. Tapi bagaimana sebenarnya perhitungan di tingkat kecamatan yang seharusnya ini sekarang masih berlangsung ya? Apakah juga menunjukkan hal yang sama atau artinya Kota Kosong ini memang lebih unggul dibanding paslon yang maju di sana? Ya, memang survei-survei atau dari C1 yang didapatkan oleh saksi ini berdasarkan dari memang
kita memberi akses secara regulasi dan hasil pleno kita, mereka dapat masuk ke TPS. Dan salah satu akses dari yang didapatkan oleh mereka adalah akses informasi tentang C-hasil. C-hasil. Nah, berdasar C hasil itulah mereka mengklaim bahwa mereka memperoleh kemenangan 60%. Nah, data yang mereka miliki dan data yang kami punya di TPS ya kurang lebih tidak berbeda, kurang lebih sama seperti itu. Baik, tapi Bu Margarita, jika pada akhirnya kota kosong ini yang akan menang, begitu apa yang kemudian dilakukan oleh pihak KPU selanjutnya? Apakah paslon yang kalah ini bisa maju kembali? Alurnya seperti apa, Bu Margarita? Ya. Kami berpatokan pada Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 54D. Jadi di sana dijelaskan secara eksplisit bahwa ayat 2 untuk jika perolehan suara pasangan calon kurang dari satu itu pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Jadi jelas ya, untuk pasangan yang sekarang kalah, nanti di pemilihan berikutnya nanti bisa mengikuti lagi konsultasi dari pemilihan pilkada ini. Baik. Kemudian di pasal 3, kemudian di ayat 3 dijelaskan juga nanti jadwalnya bisa di tahun berikutnya gitu. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Margarita selaku anggota KPU Kota Pangkal Pinang sudah bergabung bersama dengan kami.